Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pekan 8 ya, ataupun pekan terakhir dari level 3 dari kelas Al-Bayan untuk memahami makna Al-Quran. Dan di pekan ini yang akan kita bahas adalah tentang tafsir Al-Quran bil Quran dengan sisipan materi kaidah tentang hal dan tamyiz. Tujuan pekan ini kita ingin memahami bahwasanya tafsir yang paling kuat adalah ketika Quran menjelaskan Quran. Lalu kita akan menjelaskan bagaimana fungsi hal dan tamyiz untuk memperjelas suasana dan makna yang tersirat. Ya, jadi apa itu tafsir Al-Quran bil Quran? Ya, tafsir Al-Quran bil Quran adalah tafsir yang paling kuat dan adalah salah satu metode tafsir yang paling pertama untuk dijalankan oleh para mufassirin. Jadi untuk mentafsiri Al-Quran itu ada beberapa cara dan ada beberapa tahap, dan yang tahap paling pertama adalah tafsir Al-Quran bil Quran ataupun tafsir Quran dengan Quran. Yang mana konsepnya adalah satu ayat itu dijelaskan oleh ayat lainnya. Ya, jadi ketika ada suatu ayat, maka mufassir ataupun para ahli tafsir, mereka menjelaskan ayat tersebut dengan ayat yang lainnya. Ya, inilah tafsir yang paling kuat dan yang paling bisa kita andalkan. Lalu setelah itu ada tafsir Al-Quran bis sunnah ataupun menafsirkan Al-Quran dari hadis. Ya, karena ada beberapa ayat yang langsung dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Yang akan kita bahas adalah bagaimana tafsir Al-Quran ini yang paling kuat adalah dengan mencari penjelasan dari ayat lainnya. Kenapa metode ini? Karena Allah sendiri yang menjelaskan firman-Nya lewat ayat-ayat lain. Ya, dan juga kebenaran Al-Quran akan saling menguatkan antara satu dan lainnya. Oke, contoh tafsir Quran dengan Quran. Kita coba lihat di surah Al-Baqarah ayat 2. Ya, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang-orang yang bertakwa itu? Dijelaskanlah di ayat yang lain. Ya, di sini ada tafsiran dari siapa saja orang-orang bertakwa itu. Dijelaskan di surah Ali Imran. Siapa saja itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhibina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi siapa orang-orang yang bertakwa itu? Ialah orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Juga orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, inilah tafsiran dari siapa saja orang yang bertakwa. Nah, jadi paham ya konsepnya Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika ada satu ayat, ya, ayat yang lainnya yang menjelaskan apa maksud dari ayat tersebut. Dan ini berdasarkan dari istiqra ataupun research dari para mufassirin dan ahli tafsir. Juga ini contohnya lagi ya di surat Al-Ahzab di ayat tentang salawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Maka orang-orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi SAW. Nah, kita lihat di ayat yang lain, kenapa penting salawat pada Nabi SAW? Maka alasannya terdapat di ayat surat Al-Anbiya ayat 107. Alasannya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, inilah alasannya. Ya, jadi seperti itu konsep tafsir Quran bil Quran. Ada beberapa ayat yang maknanya berhubungan dan menjelaskan satu sama lain. Ya, jadi ketika kita menghubungkan ayat demi ayat, kita juga menafsirkan itu secara tafsir Quran bil Quran. Nah, ada dua perangkat penting yang harus kita pelajari di sini, yaitu tentang hal dan tamyiz yang akan kita pelajari di sini. Pertama, hal. Apa itu hal atau hal?
Ya, hal ini adalah keterangan suasana. Ya, jadi dia menjelaskan kondisi ketika suatu perbuatan terjadi. Ya, jadi dia menjelaskan kondisinya seperti apa ketika suatu aksi itu terjadi. Bentuknya biasanya mansub, ya, biasanya mansub dengan fathah, ataupun bisa juga bentuknya dalam jumlah fi'liyah, ya. Jadi hal ini dia menjelaskan kondisi suatu aksi. Nah, kita lihat contohnya di ayat Nisa, di ayat 100 dari surah Nisa, wa may yakhruj min baitihi muhajiran. Nah, barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran, dalam keadaan berhijrah ilallah. Jadi muhajiran. Kenapa dia tiba-tiba ini fathah, ya, muhajiron bukan muhajirun? Karena dia di sini bentuknya hal ataupun menjelaskan suasana, yang menerangkan keadaan wa may yakhruj, ya. Siapapun yang keluar, apa kondisinya? Keluar dari rumah itu kan banyak kondisinya. Maka dijelaskan sama hal ini, kondisinya adalah muhajiron, yaitu orang yang keluar dalam keadaan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ya, seperti jadi dia memberikan keterangan suasana, memberikan suasana pun ataupun keterangan yang menjawab pertanyaan dalam keadaan bagaimana. Nah, itu pertanyaan untuk hal. Ya, fungsinya untuk menjelaskan keadaan subjek atau objek ketika peristiwa terjadi. Ya, kita ambil contoh lain di surat Yusuf, waja'u abahum aisya'ay yabkun. Nah, ini ketika anak-anak Nabi Yakub datang, ya, mereka datang kepada ayah mereka Aisyah pada waktu Isya yabkun. Kondisinya apa? Yabkun yaitu nangis, menangis. Jadi mereka datang kepada ayahnya di waktu malam sambil menangis. Nah, itu maksudnya hal, ya, menjelaskan suasananya. Dia datang pada malam hari dalam keadaan apa? Dalam keadaan menangis. Yabkun di sini dijelaskan. Dan juga fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Nah, ini ayat yang bercerita tentang Qarun. Maka Qarun keluar kepada kaumnya dalam keadaan berhias. Fakharaja maka dia keluar ala qaumihi kepada kaumnya fi zinati. Nah, jadi Qarun itu keluar dalam keadaan apa? Keadaan fi zinati, dalam keadaan berhias dia dengan seluruh hartanya. Ya, nah seperti jadi dia menjelaskan keadaan suatu objek ataupun subjek. Ya, ini dia fungsi dari hal. Ya, ciri-cirinya dia tadi menerangkan keadaan ataupun sifat, dan dia bisa berbentuk isim mansub seperti di contoh awal tadi, ya, muhajiran. Terus dia juga bisa dalam jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah tadi yakun, dan jumlah ismiyah ataupun syibul jumlah di fi zinati. Dan dia tidak berdiri sendiri, ya, dia itu selalu menjelaskan pelaku atau objek. Itu dia hal. Oke. Nah, ini sudah kita bahas tentang hal. Yang kedua kita membahas tentang tamyiz namanya, ya. Tamyiz ini adalah keterangan penjelas, ya, keterangan penjelas. Ya, jadi tamyiz ini adalah kata benda yang dalam keadaan mansub. Dan keadaan mansub ini berharokat fathah, ya, kebanyakan berharokat fathah yang berfungsi untuk memperjelas kata yang sebelumnya bersifat samar. Jadi ada suatu kata yang masih umum. Tamyiz inilah yang menjelaskan, ya, dan tamyiz ini ada dua jenis, tamyiz dzat dan juga tamyiz nisbah. Kita bongkar satu-satu tentang tamyiz dzat. Tamyiz dzat adalah tamyiz yang datang untuk menjelaskan kesamaran pada isim. Ya, apa yang dijelaskan dari tamyiz dzat adalah ukuran, bilangan, takaran ataupun sesuatu yang bisa dihitung. Oke. Dan dia selalu mufrad mansub, ya. Isim tunggal berharokat fathah. Biasanya datang setelah angka ataupun ukuran, ya. Contoh salasah 3, ishrun 20, misal mil'u, ya, mil'u yang artinya biasanya seluruh. Nah, seperti itu, ya. Kita lihat contohnya di sini di surat Yusuf. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Ini kita lihat, ya, ada huruf di sini, angka ahada asyar, ya, ahada asyarnya artinya 11. Kita lihat terjemahannya. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang. Ini ahada asyar artinya 11. 11 apa? 11 bintang. Maka
diikuti dengan kaukab. Bintang artinya kaukab artinya bintang, tapi karena dia tamyiz untuk menjelaskan ya, untuk menjelaskan apa bentuk dari angka tadi, maka dia berbentuk fathah. Jadi kaukaba ya. Nah, ini kita bongkar di sini kalimatnya ra'aitu ahada asyara kaukaba. Aku melihat 11 bintang dan ahad asyar ini adalah angka. Ya, maka angka itu tentunya butuh penjelasan. 11 apa? Ya, apa 11-nya? Maka datanglah kata kaukaba, bintang sebagai tamyiz zat dan mansubnya. Dia fathah. Fungsinya untuk menjelaskan bilangan yang masih samar. Kalau 11 saja kan masih samar. Misalnya saya bermimpi melihat 11. Nah, ini kan masih samar. 11 apa? Maka diberikanlah tamyiz. Kaukaba, ahada asyara, kaukaba, bintang. Jadi 11 bintang. Ini untuk menjelaskan bilangan yang masih sama. Ya, seperti ini maksudnya dari tamyiz zat. Yang kedua adalah tamyiz nisbah ataupun yang tamyiz yang menjelaskan kesamaran yang berasal dari hubungan antara fi'il dan fa'il ataupun maf'ul. Mungkin masih bingung ya dari definisinya, maka kita coba langsung saja di contoh. Ya, contohnya ini di surat Al-Kahfi. Wa kana lahu thamar, dan dia mempunyai kekayaan yang besar. Faqala li sahibihi, maka ia berkata kepada kawannya, ya, wa huwa yuhawiruhu, ketika bercakap-cakap, ana aktsaru minka malan wa azzu nathara. Ketika dia berkata, hartaku lebih banyak. Nah, jadi tamyiz nisbah ini dia menjelaskan dari isim tafdil biasanya ataupun dari eh, kalimat perbandingan ya, fungsinya untuk menjelaskan lebih apa atau paling apa. Nah, ya. Jadi aktsar artinya lebih banyak. Kalau dia hanya bilang anak aktsar, saya lebih banyak dalam apa? Dalam hal apa? Apa yang lebih banyak? Maka diberikanlah tamyiz, yaitu aktsaru mala ditambah ya. Mal artinya harta, tapi di sini dibuat fathah karena dia tamyiz ya, untuk memperjelas bahwa yang lebih banyak adalah harta, bukan tinggi badan, bukan anak, bukan lainnya. Yang dijelaskan adalah lebih banyak harta. Ya, ketika dia bilang anak aksar, aksar apa? Ya, kamu lebih banyak dari apa? Mala. Nah, diberikanlah harta artinya dan dalam harokat fathah untuk fungsinya untuk memperjelas sisi dari perbandingannya. Oke. Nah, jadi inilah ringkasan perbedaannya dari tamyiz dzat dan tamyiz nisbah. Ya, yang satu menjelaskan bilangan, yang satu menjelaskan kesamaran hubungan atau lebih ataupun kurang. Ya, ini nanti kita bisa langsung praktek. Ya, jadi ini ada 2 ayat yang kami berikan. Bapak Ibu sekalian nanti langsung identifikasi ya, mana dia cari hal dari 2 ayat ini, nanti langsung praktek bersama pengajarnya di sesi Zoom, sesi interaktif Zoom insyaallah taala. Dan juga ini ada 3 ayat yang kami berikan, nanti Bapak Ibu sekalian langsung juga identifikasikan mana tamyiz pada ayat-ayat di bawah ini. Oke. Dan rangkuman pekan ini adalah yang sudah kita pelajari tadi, tafsir terbaik adalah tafsir Quran dengan Al-Quran. Juga kita telah mempelajari bahwasanya hal dan tamyiz dia memperjelas ya dari makna yang samar ataupun makna yang umum. Ini saja materi kita pekan ini dan akan menjadi penutupan ya dari program Al-Bayan level 3. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di ujung dari perjalanan 8 pekan. Dan totalnya 20 pekan yang kita sudah pelajari dari level 1 sampai level 3 alhamdulillah. Maka ketika kelas ini sudah selesai, bukan berarti selesai begitu saja, tapi ini adalah langkah awal untuk kita menuju hidup yang lebih Qurani. Ya, kita sudah belajar struktur bahasa, kita sudah belajar gaya sastra Quran, kita juga sudah mencoba tadabbur mandiri dengan menyelami dari ayat-ayatnya. Dan yang paling terpenting, kita belajar bahwasanya tafsir terbaik adalah ketika ayat menjelaskan ayat yang lainnya. Oke. Nah, jadi saya harap Bapak Ibu sekalian tidak berhenti sampai di sini ya. Jadikan ini untuk batu loncatan untuk tadabbur yang lebih nikmat lagi, batu loncatan ke ibadah bersama Al-Quran yang lebih giat lagi, ya, makin rajin lagi dan makin sungguh-sungguh lagi,
karena kita sudah alhamdulillah mempelajari sedikit banyaknya kaidah-kaidah yang mendasar dan yang paling penting untuk memahami Al-Quran. Kita juga sudah mempelajari kosakata Quran sampai hampir 1.000 yang kita pelajari. Jadi ini sudah eh, Masya Allah sekali ya, apalagi Bapak Ibu sekalian mempelajari ini semua di tengah kesibukan sehari-hari, dan ini yang sungguh patut kita apresiasi semua. Dan ya, kami harap ini bisa bermanfaat bagi kaum muslimin dan semuanya dapat meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita. Terus belajar ya, tidak ada kata selesai belajar, tidak ada, tapi belajar terus menerus ya sampai akhir hayat. Materi-materi ini bisa Bapak Ibu sekalian ulang-ulang terus ya, bisa ulang-ulang terus, dan insya Allah Ta'ala jika ada pertanyaan ataupun eh, ataupun ingin konsultasi, nanti boleh langsung kabari admin grup ya. Dan ya, ini saja yang ingin kami sampaikan di pekan ini. Terima kasih telah percaya bahwasanya Al-Quran bisa dipahami, bukan hanya untuk dihafal ataupun dibaca saja. Semoga Allah memudahkan setiap langkah kita menuju kehidupan yang semakin dekat dengannya melalui memahami ayat demi ayat yang insya Allah Ta'ala terasa lebih hidup dari sebelumnya. Ya, tetap jaga kedekatan dengan Al-Quran. Semoga Allah Ta'ala memudahkan langkah kita dan mempertemukan kita di tempat yang lebih baik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.